Kalau dilihat-lihat nih kayaknya Ibu banyak curhat nih ya. Galau-galau sih sering. Oh sering, sama Sering, dong ya kalau gitu ya. iya. Satu hal nih yang menggelitik adalah kenapa tiba-tiba memilih memoir di antara banyak buku ini? Kalau kita berbicara misalnya di luar negeri ya, banyak yang deniers, nggak percaya Nggak gitu percaya, loh. ya, ya. Live in 30 minutes. Curhat sosial media kali ya. Tapi kalau sosial media paling ini di komen. Apa curhat di kantor polisi aja ya? Biar sekalian diketikin. Atau bikin buku. Tapi gimana ya? Kita tanya aja yuk sama ahlinya. Beliau ini punya pengalaman yang banyak banget. Kurang lebih 50 tahun. Terus dibikin dalam sebuah buku. Dan sekarang bukunya nggak cuma satu. Ada 3. Kita ngobrol langsung yuk sama Ibu Amanda Katili. Beliau ini adalah seorang Director Climate Reality Indonesia. Dan juga anggota Dewan Pembina Kehati. Hai Bu Amanda. Halo, apa kabar? Baik, salam kenal. Namanya siapa ya? Aku Ariza. Oke, saya Amanda. Ibu Amanda, Bu. Kalau dilihat-lihat nih kayaknya Ibu banyak curhat nih ya. Kalau banyak curhat tapi curhatnya bukan dalam bentuk ini ya, apa status-status galau, tapi lebih ke cerita-cerita menarik nih. Kayaknya nih kalau kita lihat di sini ada 3 buku. Cerita sedikit dong Bu mengenai buku-buku ini. Curhat galau-galau sih sering. Oh sering, sama dong ya kalau gitu ya. Iya, curhat ke teman. Tapi kan kalau curhat ke teman kan nanti diceritain gitu ke yang Muter lain. lagi kemana-mana ya. Kemana-mana. Curhat di media sosial juga iya. Betul, paling dikomenin. Nah, tapi kemudian ada satu komunitas, namanya komunitas menulis memoir. Oh. Jadi pertama-tama saya pikir nih apa ya? Jadi komunitas itu mengumpulkan siapa yang mau menulis, ya curhat gitu galau-galau. Ada topiknya misalnya surat untuk anakku tercinta. Jadi kasih sayangnya terhadap anak itu dituangkan dalam bentuk surat. Nah, terus misalnya ada 30 orang gitu ya, sudah menulis dengan tema yang sama lalu dibukukan. Jadi deh buku Dari gitu. sebuah buku ya. Jadi buku. Terus ada lagi teman dia jadi editor ngumpulin tulisan keluar dari zona nyaman. Pernah dengar nggak tuh istilah zona nyaman itu? Kalau zona nyaman lebih sering kayaknya ya. Iya. Jadi kan kita kalau udah seneng, seperti saya udah enak nih duduk di sini udah nyaman Udah nggak nih. mau pindah-pindah Nggak mau lagi ya? pindah-pindah lagi, nggak mau tukeran tempat. Dibuatlah gitu keluar dari zona nyaman. Ceritamu apa nih yang keluar dari zona nyaman? Ada yang misalnya dia males gitu ya kerja di satu tempat gitu, terus dia tidak mau berpindah gitu dari zona nyamannya, menulis lah macam-macam, jadi buku gitu. Nah ini dari semua buku kan, buku tuh sebenarnya genrenya macam-macam ya. Tapi satu hal nih yang menggelitik adalah kenapa tiba-tiba memilih memoir di antara banyak buku ini? Karena kalau jujur Li ya, sebagai anak muda, kita taunya memoir yang pernah kita baca adalah Memoir of Geisha. Yang akhirnya jadi film. Ini kenapa tiba-tiba jadi memoir ya Bu? Kenapa genrenya memilih memoir? Memoir itu kan bukan autobiografi ya, bukan Beda ya, biografi. berbeda, iya. Bukan tentang cerita hidup kita dari awal sampai umur sekian gitu ya. Tapi memoir ini adalah penggalan-penggalan kehidupan, kisah itu yang menarik gitu buat kita. Seperti saya mungkin karena sudah menulis beberapa kali ya memoir, tadi ada surat untuk anakku tercinta, ada keluar dari zona nyaman, bahkan ada juga yang nulis memoir di kampung halaman ketika puasa dan lebaran gitu ya. Nah lalu saya pikir harusnya ada dong memoir yang terkait dengan bidang yang sedang saya geluti. Kan saya ya itu tadi disebut ya Dewan Pembina Kehati, anggota Dewan Pembina Kehati. Terus saya juga bergerak di bidang lingkungan hidup, perubahan iklim, sustainability. Ini juga menarik nih kalau dijadikan memoir, dikumpulkan dulu gitu teman-teman siapa yang mau curcol gitu ya. Curcol di satu curcol kan
ada yang, aduh kok stres banget ya, ini bumi nih kok makin rusak, tapi kok orang pada cuek-cuek aja gitu. Terus hutan kok ditebang habis, hewan-hewan juga sudah pada mulai punah. Nah, curcol lah mereka nulis Akhirnya gitu, dibukukan lah. Nah, gitu. kalau dari memoir yang paling terbaru nih ya, kan sebenarnya ada 3. Salah satunya adalah favorit saya adalah comfort food. Karena bisa langsung praktek. Jadi kalau baca, di situ ada resepnya juga. Bisa langsung praktek. Ini kalau memoir yang terbaru ini berbeda ya. Jadi dia lebih menceritakan tentang bumi. Ini yang bekerja sama. Semuanya ada kaitannya dengan bumi nih. Semuanya ada kaitannya dengan bumi. Tapi angle-nya beda-beda, sudutnya beda-beda. Okay. Jadi apa yang membedakan dari antara buku 2 sebelumnya? Mau nanya yang mana nih buku ada 3? Yang paling terbaru nih, yang terbaru nih. Yang paling terbaru nih kan yang di sebelah kanan saya ini. Dekapan Zaman ya. Dalam Dekapan Zaman itu memoir cerita tentang kehidupan saya, kiprah saya di bidang tadi lingkungan hidup, perubahan iklim, keberlanjutan. Jadi cerita saya sendiri nih, memoir saya sendiri. Kalau yang lain ini gabungan. Yang Comfort Food Memoirs itu ada 65 penulis. Oh, yang itu. Kalau yang Merawat Bumi ini ada 93 penulis dari 15 negara. Nah, kalau yang ini setelah 2 buku ini saya pikir kenapa saya nggak nulis ya tentang diri saya gitu. Bukan tentang diri saya, tentang memoir tentang perjalanan di bidang itu, bidang yang saya sebut tadi. Nah, itulah dia. Akhirnya di sini ya. Akhirnya di sini. Ini ada banyak nih. Tapi dari semua cerita yang sudah dirangkum dalam memoir, yang paling membekas nih, yang nggak pernah bisa lupa nih sampai kapanpun. Semuanya nggak bisa lupa. Ada favorit satu? Karena kan terutama yang kumpulan-kumpulan ini, yang 2 buku sebelah kiri saya ini, itu kan ada 90 tambah 65 orang, 100-an orang. Mereka menuangkan emosinya, pengalamannya, penggalan kehidupannya. Kalau yang ini terkait makanan, tapi kan makanan juga makanan lokal ya. Jadi berarti kan kalau makanan lokal tuh membantu menyelamatkan bumi daripada kita impor-impor ya. Betul. Dan ini juga ada keanekaragaman hayatinya juga. Karena kalau kita berbicara tentang resep itu kan tanaman, hewan, dan lain sebagainya, keanekaragaman hayati Indonesia juga tertuang di sini. Jadi itu. Nah, kalau yang tengah itu, apa sih yang membuat Anda nih 93 orang dari 15 negara, kenapa sih mau bergiat di bidang lingkungan hidup, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, kenapa gitu. Nah, mereka cerita. Nah, yang paling berkesan tentunya yang memoir dalam Dekapan Zaman itu, karena itu menceritakan pengalaman saya, tapi bukan pengalaman saya pribadi tentunya ya, ada interaksi juga dengan orang. Kenapa berkesan? Ini seperti wahana apa sih itu kalau di taman bermain tuh yang begini, kalau bahasa Inggrisnya roller coaster, apa tuh namanya? Kalau di Dufan namanya halilintar ya. Nah, halilintar ya. Nah, bilangnya kalau bahasa Inggris kan emotional roller coaster, kadang gitu, naik turun ya, gitu ya. Jadi emosinya, jadi saya bilangnya emotional roller coaster. Teringat ketika 20 tahun lalu bagaimana, ketika 15 tahun lalu bagaimana, sekarang bagaimana, kenapa 50 tahun? Saya menganggap saya mulai aktif dalam bidang lingkungan itu sejak tamat SMA. Bahkan sebelum tamat SMA. Sebelum tamat SMA. Sudah mulai aktif menulis. Ketika itu tugas akhirnya itu saya pilih tentang Badan Tenaga Atom. Bayangin. Berat sekali ya. Saat itu SMA ya? Masih muda ya? Masih umur 17 tahun. Nulisnya udah gitu. Ternyata ini ada kaitan dengan sosial, lingkungan hidup dan sebagainya gitu. Nah, berarti yang membuat Ibu pertama kali jatuh cinta nih. Ini apa nih ya yang membuat Ibu pertama kali jatuh cinta mengenai bumi dan keanekaragaman hayati ini? Kan pasti ada triggernya ya? Iya, jadi gini, dari sekarang pun saya tidak sadar gitu. Dan tidak mungkin dari muda saya mengatakan saya ingin bergiat di bidang ini, enggak juga gitu. Tapi saya tinggal di Bandung, besar dan tinggal di Bandung dari kecil gitu ya, sampai umur 12 tahun di Bandung. Dan ayah saya adalah seorang geologist dan sering membawa anak-anaknya, saya berdua dengan adik saya. Bandung kan cantik ya, Jawa Barat cantik ya. Dibawa ke pegunungan, naik kuda dan lain sebagainya. Lalu udah, tiap akhir minggu begitu. Kemudian kalau beliau pergi itu pulangnya bawa buku ensiklopedia anak-anak, isinya tuh
planet di tata surya dan lain sebagainya. Meskipun bukan kutu buku ya, saya tidak mengatakan bahwa diri saya itu adalah kutu buku, tapi dengan melihat itu mungkin udah tertanam gitu ya di sini. Akhirnya ya. Lalu kalau ibu saya cerita, ayah saya mempertahankan gelar doktornya itu ketika saya umur 3 tahun. Karena dia geologis pasti tentang kebumian ya. Nah terus ditanya, dari kecil umur 3 tahun saya harus bisa gitu menyebutkan apa nih disertasi ayah. Sekarang juga saya udah lupa ya. Jadi dari umur 3 tahun sudah Umur 3 tahun. sudah rajin ya? Itu bahasa Inggris gitu ya. Apalah lasik, granit, mas, pokoknya tentang batuan gitu. Nah saya pikir itu mungkin ya, dan interaksi kedua orang tua saya tentunya dengan orang-orang yang sebidang, karena ayah saya dosen ITB ya dulu, jadi tentunya orang-orang kebumian gitu. Nah itulah yang saya rasa menjadi kumulatif gitu ya, nambah jadi tertarik. Jadi kayak bola salju ya? Nah tapi gini, televisi TVRI dulu, TVRI itu hitam putih masih kan, Masih waktu belum saya masih berwarna saat itu kecil. ya? Ada tentang kehidupan bawah laut, hitam putih, saya selalu terpaku gitu ya depan TV. Ih, ini kok menarik banget gitu ya. Jadi tertarik gitu loh sama bidang itu. Jadi TV, kemudian juga sehari-hari tinggal di Kota Bandung yang cantik, mau nggak mau tertarik gitu Akhirnya sama lingkungan. membuat jatuh cinta ya Bu ya. Nah dari selama ini Ibu kan sudah belajar ke sana kemari. Gosipnya bocorannya adalah muridnya Al Gore, betul ya Bu ya? Cerita sedikit dong mengenai pengalaman ini. Dia waktu dia kalah ya jadi presiden Amerika, tapi sebelum itu dia sering membawakan informasi mengenai bumi, mengenai perubahan iklim dengan slides, gambar-gambar. Itu yang menarik. Ini loh yang sedang kejadian, dulu begini, sekarang begini. Dengan slides before and after itu banyak yang tertarik. Dia pergi dari satu kota ke kota lain, ke universitas. Lalu ada teman-temannya dari Hollywood, produser dan sutradara mengatakan, ayo deh kita bikin film tentang kamu. Hah? Dia bilang, masa sih slides bisa dibuat film? Dia juga bingung. Tapi kan anything can happen ya di Hollywood ya. Namanya juga Hollywood, mereka akhirnya bikin film namanya An Inconvenient Truth. Jadi perjalanan hidupnya, bagaimana dia menyikapi perubahan iklim, bagaimana perubahan bumi, dan lain sebagainya. Film itu memperoleh Academy Award, memperoleh hadiah Oscar, sampai 2 gitu ya, dapat Oscar waktu itu. Terus wartawan tanya, jadi setelah kamu dapat Oscar, akan mengerjakan apa? Lalu dia katakan, saya akan melatih 1000 orang, supaya bisa seperti saya, menerangkan tentang apa yang sedang terjadi di bumi ini, tentang perubahan iklim dan lain-lain. Saya akan latih mereka, 1000 orang katanya gitu. Itu tahun 2006. Saya salah satu yang ikut pelatihan itu tahun 2008. Oh. Nah, dari mulai 50 dulu ya di range-nya dia, di peternakan dia, sampai dia katakan dia akan latih 1000. Sekarang tahun 2024 sudah ada 50.000 orang yang dilatih. 50.000 orang dilatih dan semuanya relawan. Nanti seperti dia gitu menyampaikan gitu isunya apa. Nah, ketika saya ikut tahun 2008, lalu saya keliling Indonesia gitu ya, beritahu ini. Lalu saya katakan ke kantornya, aduh ini Indonesia nih, ini loh banyak orangnya, masa cuma saya sendiri. Akhirnya lebih banyak lagi orang Indonesia yang dilatih, kita mendapat bantuan dari mana gitu. Sekarang per tahun 2024 itu ada 1000 di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Dan usianya ada setengah dari 1000 itu usianya di bawah 25 tahun. Jadi anak-anak muda. Anak muda sekali 16 sampai 25. Nah, terus akhirnya saya ya dipercaya menjadi direkturnya, nama organisasinya itu The Climate Reality Project. Oh. Jadi di Indonesia ada gitu, ada, Climate Reality Indonesia, dan di seluruh dunia itu ada 10 cabangnya, 1 di Indonesia. Di Jakarta ada ya tentunya ya? Ya Jakarta kantornya, tapi relawannya itu ada di seluruh Indonesia. Ada ya. Berarti kalau kita mau bergabung bisa tuh ya? Boleh nanti kalau ada pelatihan. Jadi dilatih sama dia, bisa dengan online dan lain sebagainya. Nah, berarti kan dari perjalanan kurang lebih sudah hampir 50 tahun ya Bu ya. Ini
apakah menemui tantangan gitu? Tantangan ya kalau kita berbicara misalnya di luar negeri ya, banyak yang deniers, nggak percaya Nggak gitu percaya, loh, iya, bahwa bumi makin panas, bahwa iklim sudah berubah. Tapi kalau misalnya di Indonesia itu mau gitu ya, mendengarkan teman-teman yang diajak berbicara mau mendengarkan, lalu kemudian bertanya, oke, kita bisa berbuat apa gitu ya. Nah, tantangannya itu adalah, ini kan bidang yang sulit ya. Bidangnya cukup sulit perubahan iklim ini, dan juga dia interdisciplinary, lintas ilmu, kemudian lintas negara dan juga lintas generasi. Sehingga tantangannya itu adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan informasi-informasi yang susah itu menjadi lebih bisa dipahami. Tapi dengan The Climate Reality Project, dengan Al Gore ini, dia memberikan informasi seperti slides dan lain sebagainya, before and after. Nggak ada deh data-data yang rumit-rumit, adalah 1-2 gitu. Tapi colorful, gambar-gambar berwarna dan lain sebagainya, sehingga bisa lebih dimengerti. Nah, tantangan lainnya adalah bagaimana kita bisa mencapai lebih banyak audiens gitu. Kan Indonesia luas, terdiri dari berbagai kepulauan, dan problemnya itu site spesifik. Ada yang kenaikan muka air laut, ada yang kekeringan, ada yang hutannya sudah makin habis dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dari riset Ibu sendiri gitu ya saat ini, Ibu percaya nggak sih sama anak muda sekarang bahwa mereka bisa melanjutkan perjuangan ini gitu? Yang sampai akhirnya kita bisa memberikan warisan bumi buat generasi berikutnya. Kan selalu dikatakan pemuda itu harus berbuat karena katanya mereka calon pemimpin gitu kan ya? Iya betul. Tapi bukan nantinya, dari sekarang mereka sudah change makers memang. Memang sudah change maker atau agen perubahan, dan dengan caranya dan dengan energinya mereka bisa berbuat gitu, lebih menarik gitu. Bayangkan misalnya TikTok aja. 8 detik harus bisa menerangkan gitu tentang soal gimana, saya nggak bisa, terus terang saya nggak bisa. Makanya ada pegiat-pegiat climate reality ini, kalau di seluruh dunia mereka itu rentang usianya antara 12 sampai 87 tahun. Lebih muda lagi. Lebih muda lagi, dan tidak harus menjadi ilmuwan. Karena tadi udah dapat bahan-bahan dari Al Gore tadi kan ya. Tidak harus menjadi ilmuwan. Jadi semua bisa lah dengan caranya, mampunya apa, senangnya apa senangnya menulis, melukis dan lain sebagainya gitu. Hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan, yang paling dekat dengan kebiasaan kita sehari-hari ya, untuk membantu perubahan iklim ini gimana sih Bu? Apa aja nih menurut Ibu? Jadi kita kan membantu menyikapi gitu ya perubahan iklim. Tertariknya di mana gitu ya. Ada yang tadi saya katakan, ada yang senang menulis, ada yang senang melukis dan lain sebagainya. Lalu kita bisa jadi content creator kah, bisa jadi penulis atau membantu kalau ada kegiatan, atau seperti sekarang gitu jadi host podcast gitu ya. Itu satu caranya. Tapi kan kita harus tahu masalahnya itu apa ya. Kita tertariknya di mana, makanya sebaiknya bergabung dalam apakah kegiatan ataukah organisasi. Seperti Kehati kan ada Kehati Warriors gitu ya misalnya. Hati ada Kehati Warriors. Kita harus bergabung dan juga belajar dulu gitu loh. Baru nanti kita mau masuk ke isu mana, dan nggak mungkin sendiri gitu. Kita harus tergabung, ya, apakah organisasi, apakah komunitas dan lain sebagainya. Nah, kalau merawat bumi ini, kembali ke merawat bumi, Bu, pernah mendapatkan pengalaman yang paling spiritual nggak sih, Bu? Ketika merawat bumi? Ketika merawat bumi. Gini ya, pertanyaannya tuh spiritual tuh membuat saya tergelitik, karena katanya kalau kita mau ikut menjaga bumi itu kita harus punya yang namanya sustainability mindset. Sustainability mindset itu apa? Ada 4 nih ya itemsnya. Kita harus tahu nih masalah lingkungan. Masalah lingkungan dulu. Kemudian yang kedua, semua itu terkait. Kita lihatnya dalam satu sistem gitu ya. Apa yang kita lakukan sekarang, gitu ya. apa kita lakukan sekarang akan terkait gitu ke tempat lain ke depannya. Lalu yang ketiga dan keempat, katanya kita harus punya emotional intelligence dan spiritual intelligence. Nah, yang spiritual ini kita ternyata harus mindful. Suka dengar nggak mindfulness? Mindfulness ya. Kita harus sadar, kita harus punya
kesadaran dan harus reflektif. Ternyata bertahun-tahun terakhir tuh saya biasa berbuat ini kegiatan itu. Harus duduk gitu loh, harus lebih reflektif. Apakah yang saya lakukan ini benar? Kedepannya bagaimana? Pengaruhnya terhadap orang bagaimana? Terhadap diri saya bagaimana? Dan terkait dengan spiritual ini juga ternyata yang penting adalah harus ada self-care. Diri kita Dari kita dulu, jadi dimulai dari diri kita ya. Kita mau menjaga bumi, tapi kalau diri kita tidak kita jaga gimana gitu loh. Itu juga saya baru belajar juga baru berapa tahun terakhir gitu. Ternyata cukup sulit ya. Apalagi dengan isu saat ini anak-anak muda banyak yang kena mental health gitu kan. Iya, climate anxiety apalagi itu. Iya. Jadi salah satu yang harus diperhatikan ya Bu ya. Tapi Bu, kalau saya punya pendapat ini, pendapat saya pribadi ya. Ada beberapa film di Hollywood itu bilang kalau bumi itu sakit dan virusnya adalah manusia. Ibu setuju nggak sih sama itu? Setuju, karena memang sama dong. Jangan dimarahin dong ya. Ini dasarnya itu sebenarnya adalah kalau bahasa Inggrisnya itu the tragedy of the commons. Tragedi kepemilikan bersama. Jadi kalau ada apakah itu barang ataukah fasilitas yang gratis, orang akan semena-mena. Contoh, udara kan gratis. Iya. Air gratis, sungai, kita bernafas gratis. Ya kita jadi semena-mena gitu dengan semua barang-barang gratis ini. Dan ada data-data ini ya katanya, kalau kita hidup seperti orang Amerika maka kita perlu 5 bumi untuk hidup. Bumi kan hanya satu. Kita nggak punya lagi. Kita nggak punya lagi. Nah menariknya itu yang the tragedy of the commons tadi, tragedi kepemilikan bersama itu ditemukan oleh di pertama kali disebutkan oleh seorang biologis. Dia katakan, jadi ini kebetulan di Inggris, ada satu lapangan rumput, orang menggembala gitu ya di situ bawa gembalanya. Semua ternaknya itu menjadi subur. Orang lain datang lagi bawa lagi. Orang lain bawa lagi. Tapi tidak ada yang memelihara lapangan ini, rumput. Lama-lama habis deh gitu ya, rusak. Nah itulah tragedi kepemilikan bersama karena kan gratis. Dan itu salah satu the tragedy of the common itu yang paling berat itu adalah perubahan iklim. Walaupun gratis. Tapi kayaknya kalau di Jakarta sekarang udara agak susah ya. Kalau di dalam buku nih kita kembali ke bicara dalam buku ya. Berapa lama sih Bu untuk menulis buku? Ini halamannya kurang lebih ada 392, betul ya? Enggak, 450. Oh 450. 392 yang mana ya? Ya itu. Iya. Itu berapa lama menulisnya Bu? Dan pasti kan ada prosesnya, ada strugglingnya, ada writer's block nggak sih Bu? Nah untungnya yang tadi saya katakan kan ada yang namanya komunitas menulis memoir dipimpin oleh seorang namanya Saudara Dio gitu. Jadi ada kumpulannya gitu ya, ada komunitasnya, saling membantu, harus ada jadwal loh gitu. Dan harus buat jadwal dan outline lah pastinya dan lain sebagainya. Saya berapa puluh tahun nulis, mungkin udah ada 20-an buku kali ya di mana saya ikut terlibat, nggak pernah bikin jadwal. Tapi yang ini saya bikin jadwal. Oh gitu, biasa sesuai mood aja gitu ya? Biasa sesuai mood ya. Jadi sekarang ini saya pakai jadwal, pagi-pagi bangun tidur gitu ya, habis sholat dan lain sebagainya, nulis gitu, nulis. Prosesnya itu 3 bulan sampai jadi draft pertama kan ya. Draft pertama ya. Tapi kan terus harus diedit, harus dilihat. Dan yang paling susah itu kan sedih gitu ya, misalnya ingat masa lalu. Atau detailnya. Detailnya ini apa ya? Aku nggak ingat waktu itu saya pergi ke negara ini, misalnya saya pergi ke lingkar kutub utara waktu itu. Saya ngapain ya ke sana waktu itu gitu. Nah jadi mungkin saya saran juga ya untuk teman-teman juga, ditulis deh semua kegiatannya meskipun tidak usah terlalu resmi gitu ya. Harus ada catatan, journaling, meskipun ada yang sudah dengan emosi, ada yang tanpa emosi, tapi paling tidak harus ada catatan kita melakukan apa saja supaya kalau kita mencoba melihat kembali ingat, karena nggak akan ingat loh detail-detailnya. Siapa tuh menarik ya kalau mau buat buku ya, itu penting nih karena mungkin apalagi buat konten kreator yang pergi kemana-mana, dia pergi aja ambil video, kadang kita suka lupa kan kalau mau buat detail harus diingat-ingat lagi ya Bu ya. Nama orangnya siapa, daerah itu di mana dan lain sebagainya. Nah tuh Bu, ini kan tadi baru di buku yang terakhir adalah buat jadwal ya, sebelumnya kan sesuai mood. Lebih mudah yang mana nih Bu?
oh lebih mudah yang membuat jadwal, kelihatan gitu loh hasilnya hasilnya gitu. langsung ada ya, progresnya ya. Langsung kelihatan. Nah kalau seperti buku yang ini nih, yang tengah nih ya, kan saya mengumpulkan tulisan. Saya cita-citanya itu ingin ada paling tidak 100 gitu ya tulisan. Tapi 93 saya sudah berhenti karena sudah kena deadline, sebab buku itu akan diluncurkan di UN Climate Change Conference waktu itu, tahun 2022. Lalu lucunya, kan itu capek loh ngejar-ngejar orang untuk nulis ya. Iya. Lama-lama saya kan jadi aku kayak pengemis gitu, minta-minta tulisan orang ya. Tapi pas sudah terbit, banyak yang protes, kok aku nggak ditunggu loh, udah saya tagih 3 kali tulisannya. Oh itu ya. Apalagi kalau sudah dilihat dalam bentuk buku gitu iya. pasti semuanya juga mereka pengen juga gitu Masih punya. Bu, ini kalau yang pengen ikutan gitu, kalau Ibu berikutnya mau membuat memoirs lagi, syaratnya apa sih? Atau harus backgroundnya wartawan kah, jurnalis? Enggak. Atau siapa aja boleh? Enggak, kan memoir itu siapa aja, tidak harus pesohor gitu ya untuk menulis, siapapun bisa menulis. Tapi saya mungkin punya himbauan. Tolong gunakan ejaan yang sempurna. EYD ini oleh JS Badudu, udah enggak ya sekarang ya? Ada yang nulis ya, tapi saya hargai yang mau menulis. Ada yang nulis sampai 1 halaman nggak tahu titiknya di mana atau komanya. Ini penting ya. Titik komanya ini editornya yang payah gitu loh. Kalau ini tolong deh gitu ya, namanya juga bahasa Indonesia ya, kita harus tahu dong ya bahasa kita seperti bukunya apa. kalau nggak salah satu ada yang versi bahasa Inggris, ada versi bahasa Indonesia ya? 2 ada versi bahasa Inggris yang dalam dekapan zaman sama yang merawat bumi. Merawat bumi ada 2. Ini dari sekian banyak, tadi kan Ibu bekerja sama dengan ratusan penulis tadi ya gitu. Hal yang paling menarik secara pribadi dalam membuat sebuah memoir nih Bu? Yang saya terharu itu para penulisnya mau gitu menuangkan perasaannya, apa yang mereka rasakan, kemudian apa yang mereka sarankan untuk menjaga bumi dan lain sebagainya. Maka kalau ditanya dijual berapa bukunya, saya nggak sampai hati gitu mau jual. Saya kan nggak bayar penulisnya. Tapi jadi ini bisa didapatkan secara... Bisa, makanya dapat e-booknya kan. Secara gratis e-booknya ya, nanti akan kita tulis di bawah sini. Di bawahnya ada. Kalau mau akses, karena kalau entah kenapa buat saya paling personal adalah yang comfort food, karena ada ceritanya juga kan di situ ya. Semuanya juga cerita. Iya, cerita. Kalau makanan kan lebih deket ya, kita langsung merasakan nih. Kalau Ibu sendiri comfort foodnya apa nih Bu? Apa ya? Kan Ibu sebenarnya tinggal di Bandung lama, aslinya dari Gorontalo, betul ya? Ini kan berarti sudah ada. Iya. Kalau dikaitkan dengan Bandung, tempat saya lahir dan besar, ketan bakar sambal oncom. Oh, ketan bakar sambal oncom yang anget-anget lagi ya. Oncom, aduh, di Lembang, Jawa Barat, itu enak. Itu ya yang paling mengingatkan. Biasanya kan kalau orang ingat sama makanan kalau lagi sakit, kemudian ingat kampung halaman atau Lebaran, iya pulang itu kan. Nggak, tapi benar ya tadi ya, kenapa dikatakan makanan, karena kalau kita berbicara makanan, orang pasti tertarik dan nggak ada yang marah. Betul. Kalau kita bicara mengenai lingkungan hidup, kan tersindir yang tidak menjaga bumi gitu ya. Iya. Tersindir, ada yang marah dong pastinya ya. Tapi kalau soal makanan nggak pernah ada yang marah. Nggak pernah ada yang marah ya kalau makanan ya. Enggak. Tapi kalau cerita-cerita yang tadi menjaga bumi ini ada aja. Ada aja. Siapa bilang kita tidak melakukan apa-apa? Nah buktinya gitu. Ternyata ya. Bu, ini kan dari tadi kita ngobrol secara spesifik lebih ke merawat bumi. Ini kalau dari latar belakang pendidikan lagi ya Bu, kita kembali ke zaman dulu. Ibu dulu sekolahnya apakah memang tentang lingkungan gitu, tentang merawat bumi? Khususkah atau tiba-tiba lintas jalur gitu? Kan kalau anak sekarang kuliah pertanian loh, kerjanya di bank gitu. Waktu tamat SMA, meskipun saya tadi ya karya tulisnya itu tentang Badan Tenaga Atom dan lain sebagainya, manfaat tenaga atom. Ketika lulus, saya pengen jadi arkeologis. Ingin jadi arkeologis gitu ya, ahli purbakala, mau pergi ke candi-candi. Dulu belum ada Indiana Jones ya, tapi iya. pengen gitu ya. Ngobrol-ngobrol dengan ibu dan ayah saya, ya mereka memberikan pandangan lain, tapi tidak mengatakan saya harus mengambil jurusan apa. Lalu saya daftar ke ITB waktu itu, karena ITB juga alma mater ayah saya kan. Saya ingin ke ITB. Ketika itu saya teringat ya film-film hitam putih itu kan, Bawah Laut.
Jadi akhirnya saya ambil biologi. Oh, akhirnya lebih ke biologi. Biologi. Nah, biologi pun bukan yang, kan ada banyak tuh cabang-cabangnya, bukan yang di bawah mikroskop dan lain sebagainya, mikrobiologi ya. Tapi saya ingin ke lapangan gitu ya, mengenai ekologi. Tapi terus mungkin saya juga belajar dari ayah saya, kita harus konsisten. Lalu S2-nya lagi-lagi ekologi, ilmu lingkungan gitu ya. S3-nya juga gitu, sumber daya alam dan Jadi lingkungan akhirnya hidup. masih linear ya, Bu, ya? Jadi itu juga ya mungkin masukan untuk teman-teman supaya konsisten dalam satu bidang gitu ya. Meskipun kemudian saya bukan menjadi scientist yang real scientist, karena saya kemudian juga bercabang lebih ke banyak ke komunikasinya, seperti menulis, kemudian public outreach dan lain sebagainya gitu. Nah, ini di akhirnya jadi lebih banyak sebenarnya luas ya. Walaupun dari bidang yang sama, di spesifik, tapi bisa akhirnya rehannya luas. Bukan, Ibu juga udah keliling belahan bumi nih. Belahan bumi yang mungkin kita biasanya abai gitu, tapi yang sebenarnya harus diperhatikan nih belahan bumi yang mana, karena orang biasanya concernnya adalah kutub utara, kemudian kutub selatan, es mencair. Apakah ada bagian belahan bumi lainnya yang wajib banget nih kita perhatikan? Pastinya negara kita dong ya, negara Indonesia kita ya? Indonesia pastinya. Karena apa? Karena unik memang, uniknya nggak ada di tempat lain. Dia di ekuator, kemudian juga biodiversity-nya yang sangat luar biasa, yang masih banyak sekali yang bisa kita pelajari, yang bisa menjadi ladang ilmu gitu ya. Dan nah betul itu ya, kadang-kadang kita lebih tertarik dengan negara lain atau jalan-jalan pun mau ke negara lain, tapi Indonesia ini luar biasa sekali sebenarnya. Dan ya syukur deh ya, saya juga sudah pernah gitu, meskipun belum ke semua provinsi, tapi sudah dari bagian paling barat Indonesia sampai ke bagian paling timur Indonesia sudah saya datangin, dan memang ya harusnya kita bisa eksplorasi ke sana ya. Ke hati. Ke hati boleh dong. Sama satu lagi mungkin ini tiket buat keliling Indonesia diturunin harganya. Nah, tapi kalau tantangan untuk menyuarakan Indonesia, kan Indonesia sendiri sebenarnya orang Indonesianya sendiri juga tidak begitu aware ya sama Indonesia sendiri. Tapi kalau orang-orang di luar negeri sana gimana nih, Bu? Memang apalagi kalau kita berbicara lingkungan ya. Banyak yang merasakan bahwa we should do more, kita harus berbuat lebih sebenarnya. Nah, makanya buku-buku ini saya terjemahkan ke bahasa Inggris. Bukan saya yang terjemahkan, ada teman yang menerjemahkan, namanya Awi Chin. Bagus gitu ya terjemahan ke bahasa Inggrisnya, sehingga teman-teman di luar negeri bisa tahu apa yang sudah dilakukan di Indonesia. Ya? Karena kan kendalanya bahasa kan, lagi-lagi bahasa. Bahasa. Itu harus kita tayangkan gitu di luar negeri. Nah, makanya kan untung juga ada sosial media dan lain sebagainya. Lebih gitu. mempermudah ya. Dan harapannya juga ya podcast bahasa Inggris gitu. Of course, we can do it. Tergantung nanti ada subtitle-nya di sini. Bu, berikutnya nih, apakah akan membuat memoirs lagi nanti selanjutnya, atau mau mengajak mungkin teman-teman yang lebih muda buat ikut bergabung untuk memoirnya mungkin? Iya ya, mungkin sebenarnya cita-cita saya itu teman-teman Biodiversity Warriors yang muda menuliskan pengalaman mereka sebagai Biodiversity Warriors gitu loh. Apa yang mereka pelajari, kemudian bagaimana mereka menginspirasi teman-teman yang lain, apakah ada daerah tertentu, ataukah ada spesies hewan atau tumbuhan tertentu yang mereka fokus gitu. Jadi itu Biodiversity Warrior, itu masih mimpi saya. Tapi yang in the pipeline, yang sekarang sedang berjalan dan naskahnya sudah terkumpul adalah tradisi makan siang Indonesia. Itu memoir juga. Itu memoir juga. Karena itu sebenarnya job desk paling sulit loh, Bu, ketika di kantor. Iya kan, menentukan makan siang. Gara-garanya itu kan yang heboh makan siang gratis ya. Iya. Saya pikir kok itu dihebohkan, padahal kan sebenarnya makan siang itu menarik. Sehingga kami kumpulkan tulisan-tulisan dari berapa ya? 40 udah masuk 40 lebih. Makan siang bisa di mana aja, betul tadi ya, di kantor. Ada bahkan ibu-ibu yang cerita bagaimana dia mempersiapkan makan siang anaknya. Ada teman yang cerita dia mempersiapkan makan siang untuk petani-petani. Ada yang di Kalimantan seperti apa gitu makan siangnya. Nah itu nih, makan siang aja menarik loh ya. Makan siang menarik, tunggu tanggal mainnya. Oke, kita akan tunggu, nanti akan dibuat dalam memoir juga ya. Iya. Nah, tadi pertanyaannya, nah kita kalau ngomongin makan lagi, tapi kenapa sih Bu fokus sama makan?
tadi kan makan orang nggak marah gitu. Nggak marah ya? Orang nggak marah. Tapi percaya nggak nih, saya cerita juga di buku itu. Saya sudah ada beberapa buku yang memperoleh penghargaan internasional. Yang ini dapat ya. Ada lagi satu, Trailing the Taste of Gorontalo. Ada lagi buku lagi di mana saya menjadi salah satu penulis. Bukunya diterbitkan di Amerika. Sudah mau 3 buku saya diterbitkan di Amerika. Bukan buku saya, jadi saya salah satu kontributor buku gitu. Nah itu diterbitkan di Amerika, tapi ada rahasia nih, buku saya dapat penghargaan, buku makanan saya udah berapa kali ya, 10 apa? Saya nggak bisa masak. Oh gitu, itu rahasianya. Buku nggak bisa. Nggak bisa masak. Jadi anak-anak saya semua pintar masak, pintar masak anak saya. Dia bilang gini, Mami ini seperti Simon Cowell. Pernah dengar nggak Simon Cowell? Simon Cowell ya. Juri apa? Juri ini apa? X Factor. Bukan X Factor, apa America's Got Talent, British Got Talent. America's Got Talent sama sebelumnya American Idol ya. Nah ya, dia Simon kan Cowell. juri, orang nyanyi kan dia juriin. Iya. Tapi dia sendiri Dia nggak bisa nyanyi. Oh iya betul juga ya. Jadi Nggak bisa masak. itu rahasianya ada di situ gitu. Oh ternyata itulah kenapa dapat kontributor yang lain ya dari makanan-makanan ini. Ini Bu, kalau gitu pertanyaan. Tapi ntar dulu dong. Kenapa? Masa kalau cuma ceplok sih bisa lah. Oh bisa. Kalau gitu-gitu goreng ayam bisa. Maksudnya tuh masak yang canggih-canggih gitu loh. Oke, Ibu juga ini ternyata bocorannya pernah menjadi salah satu bintang tamu ya di Ubud Writer ya. Kita istilahnya bintang tamu. Itu kan biasanya isinya para penulis yang spiritualis ya. Apalagi ini kaitannya sama bumi nih. Ibu boleh cerita sedikit mengenai pengalaman ini, Bu? Iya, jadi saya sudah beberapa tahun diundang ke, ini kan tiap tahun ya, Ubud Writers and Readers Festival. Dan kadang-kadang saya juga terpukau gitu ya. Sering diminta misalnya mewawancara penulis-penulis terkenal. Ada yang nulisnya sudah 6 buku, bukunya bestseller New York Times dan lain sebagainya. Terakhir itu bulan Oktober 2024 itu saya diminta memandu seorang penulis terkenal namanya Amitav Ghosh dari India, dan buku-bukunya itu tentang bumi juga gitu. Jadi tentang bumi, ada yang tentang Pulau Banda, ada yang tentang opium dan lain sebagainya. Bayangkan diminta memandu orang-orang terkenal seperti itu, dan saya juga diberi kesempatan untuk memaparkan ya ini apa-apa yang sudah saya tulis ini. Nah, untungnya, bukan untungnya ya, saya juga bersyukur bahwa penulis-penulis itu mereka menganggap kita sesama penulis. Jadi meskipun dia sudah sangat terkenal, tidak ada gitu menganggap enteng yang lain. Nggak ada. Malah, oh terima kasih, saya senang kamu bisa memandu saya dan lain sebagainya gitu. Terus mana buku kamu? Kan saya bawa ya buku saya, mana buku kamu? Ayo kita foto bersama. Ada bayangkan saya terbang gitu ya, orang penulis-penulis terkenal gitu. Mereka berfoto dengan buku saya. Tapi mungkin poinnya apa yang saya pelajari, mungkin kita jangan rendah diri, tapi kita juga harus punya cerita tentang Indonesia. Ini kan semua ceritanya tentang Indonesia. Iya. Jadi kita punya bahan pembicaraan gitu ketika berbicara dengan penulis-penulis itu. Karena anak sekarang keseringan lihatnya secara visual nih Bu, entah itu TikTok, entah itu Reels gitu ya, kan semua pengen serba singkat. Kayaknya Ibu perlu deh kasih tips and trick supaya literasi kita nih, budaya literasi kita bisa meningkat satu level aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi memang bacaan itu penting, tapi kan kita tidak bisa memaksa ya. Seperti misalnya saya tidak bisa memaksa harus membaca buku-buku yang terkait dengan bumi, terkait lingkungan dan lain sebagainya. Terus terang aja, saya paling senang baca romance novels, novel-novel roman, dan itu menambah perbendaharaan kata-kata saya gitu ya. Terutama romance novel bahasa Inggris. Jadi mungkin saya menghimbau gitu ya, teman-teman itu untuk membaca apa aja dulu yang mereka suka, dan tidak perlu seluruh buku dari depan ke belakang gitu loh dibaca. Boleh apa aja ya? Boleh pendahuluannya kah, kesimpulannya kah, atau e-book, atau mungkin juga kadang-kadang kan di sosial media itu suka ada gitu ya ringkasan, saya baca buku ini, itu aja dulu gitu dibaca. Pokoknya membaca, karena terus terang membaca itu menambah perbendaharaan kata-kata. Untuk menjadi penulis yang baik, orang juga harus menjadi pembaca yang baik. Oke, sebelum menulis, baca dulu. Tapi ada Bu, satu buku kalau saya baca, saya bawaannya pengen nangis. Buku rekening.
Nantikan episode selanjutnya coba di podcast Live in 30 Minutes Yayasan Kehati bersama saya Arza Ruby dan juga Yayasan Kehati. Sukses terus Bu Amanda. Terima kasih.